Kan udah ngulang. Ori dekat dari rumahnya? Dekat dari rumah. Parkir. Parkir dulu. Ayo, Rick. Yuk. Ini Jalan Raya Banjaran Soreang, kilometer 2. Ke sana itu ke Banjaran, Pasar Banjaran ke arah sana. Ke sana kita bisa nemu akses pintu tol Soreang. Tol Soreang. Kita nungguin Ori di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman, ketemu lagi sama kita. Saya Arif. Saya Ori. Di Silaturahmi Kopi ya. Seperti biasa Ori, hari ini kita udah ada di Jalan Raya Soreang Banjaran nih. Ya, Ciherang sebutnya. Ciherang ya? Oke, daerah Ciherang. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung depan pom bensin Ciherang banget. Depan pom bensin Ciherang. Nah, hari ini Di sini ada kopi ya ternyata. ada, makanya kita samperin ke Siap. arah Kabupaten Bandung ya. Apa kopi apa sih? Jadi di luar kota Bandung ya. Ya. Nah, jadi hari ini kita mau berkunjung silaturahmi ke salah satu kedai kopi yang ada di daerah Bandung, di Kabupaten Bandung, yaitu Kopi Magma. Kopi Magma. Tapi hari ini kita lihat deh, Wilujeng Sumping, Riung Panyaungan. Jadi sebelum Kopi Magma, kita mau makan dulu sebenarnya. Lapar, Bos. Ya, Riung Panyaungan, Kopi Magma, lokasinya ada di Jalan Raya Banjaran Soreang, KM2 nomor 45. Ya. KM2 nomor 45, daerahnya Ciherang. Ciherang. Nah, kita langsung aja gitu ya. Si Unen mana? Unen ada di dalam seperti biasa. Seperti dia biasa. nunggu. Jadi kita janjian Unen duduk di dalam, makan dulu, terus ngopi, terus kita ketemu sama ownernya. Oke. Kita ketemu sama foundernya Kopi Magma. Yo. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kurang ajar. Udah ngopi dulu. Dia selalu mendahului dia. Dia selalu mendahului. Sebagai raja nongkrong mah Ya, Tunan. selalu ada di mana-mana ya. Tunan ternyata udah nangkring duluan. Langsung aja lanjut, Tunan bakal serah terima. Ya, Betul, Unen ya. bakal nganterin teman-teman semua keliling Kopi Magma dan Riung Panyaungan. Kali ini kelilingnya sama ownernya langsung ya? Iya, tadi saya sudah mencarinya. Saya sudah kirim sama telepati. Saya harus teriak-teriak ya. ngomongnya Ya. Baiklah, kali ini saya Raja Nongkrong sudah bersama owner dari Kopi Magma, yaitu adalah Assalamualaikum. Rahman. Oh ya, salaman. jadi kenalan jadi salaman deh. Salaman. Saya Rahman, saya di Kopi Magma. Ya. Petani Kopi Magma. Ya, Om Roma itu sebagai kopinya. petani dan sebagai owner yang suka suka bertani. Farmer Harvest Moon. Kali ini saya akan tur di sini Kopi Magma dan Riung Panyaungan ya Om. Riung Panyaungan ya, karena ini salah satu outlet Kopi Magma yang pertama untuk memperkenalkan cita rasa dari olahan kami dari kebun seperti apa ya. Ini yang kedai pertama kita di Bandung. Isiannya kapasitasnya lumayan banyak ya. Lumayan sakompi itu. Lebih 1.000 1.000 orang kalau misalkan full bulan puasa itu full ya 1.000 orang masuk di sini. Ada kolam Bukber sholat. worth it guys. Kita panjang ininya apa? Mau kemana nih? Kerja. Ini ada bagian dapur dari rumah makan Riung Panyaungan sampai sini. Dapurnya panjang dari Riung Panyaungan buka tahun 1997. 97 bro. Dan menunya ya kita menu-menu khas Sunda sih yang lebih dominan di sini tuh. Nah, kita ini area kisaran 1 hektar. Kita 1 hektaran dengan area parkir dengan apa, tapi ya area terbukanya juga masih cukup luas. Jadi saungnya ada banyak, jangan takut untuk teka bagian tempat dan parkir karena luas sekali. Tapi untuk bulan puasa harus takut juga karena tempat ini kalau bulan puasa penuh. Oh iya ya, Harus karena serentak ya Om. booking, karena serentak kalau bulan puasa. Astagfirullahaladzim, Om, ini buaya Om. Oh ya, ini cakawan anaknya Pak Haji. Guys, ternyata di sini selain tempat makan, selain tempat ngopi, ada magma yang keren tuh, ada buaya. Ini kalau nggak salah buaya angkatan darat. Ini teh buaya. Punten. Kandang buaya sebelah mana? Kandang buaya sebelah. Sebelah sini. Ini buaya rawa ya.
Masih. Kita fresh ikannya itu, jadi memang ikan-ikan kayak di Riung Panjang itu ikan-ikannya masih fresh. Jadi ini bak penyimpanan ikan-ikan hidup. Jadi ada yang pesan, kita baru ambil. Ini yang suka, ini salah satu area outdoor yang kadang suka dipakai juga buat yang mau ngadain gathering atau wedding yang ada acara terbuka, area di sini. Oh. Wah, iya mah Om, sedep bisa kalau misalkan pesen kopi di depan ya Om. Jadi sini barista saya mah bari olahraga. Toh kebayang yang minum di sini dia pesan dari dia produksi dari sana ke sini. Dulu tuh kan tekniknya kan harus dia bawa kopi, harus waiters ya. Jadi kalau pesan americano itu udah di sini udah siap minum. Dingin. Lebih ke diet diis. Inilah ini saung-saungnya, terus di sini juga ada mes juga sih sebenarnya biasanya buat yang ada pelatihan ya. Ada pelatihan yang membutuhkan tempat tinggal sementaranya atau penginapannya ya di sini. Tapi memang kita hanya untuk pelatihan kayak gitu aja sih. Kayak ini. Makin belakang makin keren ya Om. Ya, ngopi di pinggir sawah mungkin di sini bisa. Tuh bro, di dia teh masih banyak sawah, dikelilingi sawah. Dan anjir lega pisan ya Allah. Jadi bisa buat pengunjung sini mancing atau gimana? Bisa mancing, yang mancing iseng-iseng juga bisa. Oh, Yang tidak boleh mungkin mancing di area yang kolam yang ini karena di sini kita ada arapaima. Kasihan takutnya dia. Tapi mancing keributan mah jangan ya Omnya. Ada juga. Tropikal itu ya Om ke belakang mah. Iya. Buat anak muda yang milenial. Konsep kayu. Ini kayunya pakai kayu rasa mala. Rasa mala. Ya, kayu rasa mala. Adiknya rasa malu ya Om. Deketnya. Ih malu. Om itu tuh ikan apa Om? Arapaima. Di sini tuh selain buaya, kura-kura ada arapaima. 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 Kalau tidak kelihatan nanti akan muncul di atas kepala saya ya. Inilah bentuk ikan arapaima. Udah kan, udah lihat ya. Ini mah guys ya, komplit pokoknya di sini. Mau wedding, ya, tempat enak, kopi mantap, makanan ada, parkir luas, air tidak susah ya, cocok lah. Kopi itu. Tuh lihat. Nah, ini kopinya ya, baru datang. Dia berjalan. Jadi kebayang dari depan kalau ada yang order kopi dia olahraga. Sini aja. Masih dia. Aduh, terima kasih. Ini kita pakai tubruk ya. Ih. Yang mau pakai gula silahkan. Oh, berarti benar ini. Emang harus begini Om, karena pengunjung bisa bebas memilih sendiri, tapi ya begitu. Iya, nanti kita bahas pasti. Biar mereka penasaran aja lah ini mah. Sok aja next nanti jempol kamu baru ya. Jangan coba diklik next skip. Mau kamu baru. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita udah sampai nih ya. Kita udah keliling-keliling juga tadi, yaitu ke Kopi Magma ya, Kopi Magma yang berlokasi di Jalan Raya Soreang Banjaran ya, kilometer 2 nomor 45. Jadi posisi Kopi Magma ini jadi satu dengan rumah makan yang sudah cukup melegenda ya. Karena di Kabupaten di Bandung daerah Selatan. Banjaran sini, Ciherang ya. Ciherang. Ciherang, yaitu Riung Panyaungan. Riung Panyaungan di sini rumah makan Sunda ya, rumah makan Sunda, makan berat. Nah, kali ini kita sudah alhamdulillah bersama dengan Om Rohman.
sang empunya Kopi Magma ya. Yang tadi Sebagai pendirinya, pengolah, bisa jadi barista juga Om Roman ya? Penyeduh lah. Bisa. Penubruk. Penyeduh lah, penyeduh bisa. Penubruk. Oke, langsung aja nih sama Om Rohman. Yang pertama banget kita pengen diceritakan sama Om Rohman ini pertama adalah history, sejarahnya Kopi Magma itu sendiri ya. tentang Kopi Magma itu sendiri. Mangga Om Rohman diceritakan. Ya, kita itu mulai apa ya? Pertamanya kita dengan kebetulan saya gerak sama saudara saya juga, terus ada teman juga yang aktif di kopi. Kita tergerak untuk mencari, dia kan seneng ngopi lah, mulai dari seneng ngopi, terus pas nyari-nyari kopi, kalau ada keinginan untuk mendeveloping kopi sendiri seperti apa sih gitu. Seperti itu, terus dalam perjalanannya akhirnya tahun 2016 saya bertemu dengan ketua LMDH Marga Mukti yang jadi ada kawasan di Malabar tuh, LMDH Marga Mukti ada kawasan yang dulunya sempat ada kopi, cuman nggak terawat, akhirnya terbengkalai Daerah Malabar ya? Malabar ya, dari Pangalengan. ya, dari Pangalengan. Meskipun di sana karena ternyata emang daerahnya emang cukup tinggi, itu di 1850. Wih. 1850. Nah, dan saya juga nggak awal-awal sih nggak itu kenapa sampai terbengkalai seperti itu kan. Padahal tahun 2016-an kan 16-17 udah mulai booming kan, kopi lagi rame-ramenya booming. Kopi-kopi lokal itu kan, betul. dengan ada kopi Puntang, terus kopi-kopi dari kopi Jawa Barat lagi happening lah, Hits lah, lagi hit gitu kan. 2016 akhirnya kita mulai developing ke kebun itu mulai di akhir 2016, penanaman itu di awal 2017 lah kita mulai penanaman. Oh, nanam sendiri Om? Iya, kita tanam sendiri. Akhirnya kita tanam sendiri. Karena pengen punya profil sendiri itu ya? Karena punya profil sendiri. Terus kita coba merawat pohon-pohon yang sudah ada, yang ada di sana, yang kita bersihin lagi, terus yang ada buah kita coba olah, dan ternyata kopi Ketingga itu ya punya karakter yang khas ya. Dia lebih manis, fruitynya itu lebih lembut. Kayak gitu. Nah, kita tuh awal 2017 itu cuma ngolah 1 ton kalau nggak salah, 1 ton cherry itu Jadi berapa? hanya jadi berapa? 130 kiloan Dari 1 ton? Dari 1 ton. Jadi green bean-nya itu? Jadi green bean-nya itu. Jadi 100. Tapi terus kesininya karena saya lama juga di restoran di Rumah Makan Riung Panjongan ini, terus saya masih bolak-balik. Saya kerja di rumah makan, terus karena saya sudah mulai aktif di kebun, akhirnya saya resign dari rumah makan. Tapi saya masih bolak-balik sini, masih bantuin di sini. Nah, terus karena ada produk tuh, saya suka nyeduh juga di sini. Ya cuma nyeduh buat saya sama owner rumah makan, sama Ngopi-ngopi anak-anaknya, santai aja lah ya? santai aja. Kayak ngopi-ngopi santai seperti itu. Terus sempat juga saya ikut di dengan produk yang cuma punya 100 kilo green bean, ikut pameran Ngopi Saraosna volume 3. Di event itu sempat ada orderan banyak ya, kita juga tolak dengan ada barang. Gitu. Akhirnya saya ditawarin lah sama owner Rumah Makan Riung Panjongan, Pak Haji Nono, untuk buka warung kopi di sini. Kita buka lah. Jadi ya itu 2016 sebenarnya si Iya. Kopi Magma ini udah eksis ya, udah mulai. terutama untuk pergerakan di hilirnya. Pergerakan Om, hilir ya. Hulu. di hulu Pergerakan dari 2016. Nah, lanjut lagi nih Om Roman, untuk Kopi Magma. Jadi Kopi Magma ini sekarang ada hilir ya, bergerak di hilir, artinya bergerak di produk seduhan. Terus Kopi Magma juga menyeduh kopi dari kebun sendiri. Dari kebun sendiri, artinya Om Roman yang tanam sendiri. Processing juga Om Roman ya? Iya, kita processing kapannya? sendiri. Oke, berarti Kapannya sendiri. Kita tanam ada sendiri. 3. Saat ini untuk processing baru 3 proses, 3 yang olahan. full wash, honey, sama natural. Nah, kalau dari ininya Om Roman tadi dari olahan pasca panen ya, pasca panen. Kan kalau dari tanamnya Om Roman berarti cuma benar-benar pakai satu origin ya, si Malabar itu ya. Satu daerah maksudnya, Satu daerah kebun. itu. Ya, satu kebun itu, hamparan aja. kebun itu. Oke.
Terus olahan pasca panen tadi ada standar lah ya Roman ya, Ya, ada natural, full wash, ada honey. Nah ini kalau untuk di kopi magmanya nih Om Roman, di hilirnya ya, di bar seduhannya itu Om Roman kemarin apa tuh pas ketika akhirnya terjun ke hilir ya, secara konsep minuman ya tadi kita juga sempat dengar Om Roman juga awal belajar di hulu malahan, terus akhirnya harus jadi belajar ke hilir kan, untuk belajar ke produk seduhannya itu seperti apa Om Roman? Ceritanya nih. Nah, akhirnya yang saya cari misalkan untuk saya juga lihat produk gitu ya. Untuk produk kita kan ada espresso base ya. Espresso base. Espresso base. Kita nyobain beberapa untuk awal-awal, kita coba beberapa profil roastingan dengan kopi-kopi yang full dari kopi kita. Kita coba ya, tapi apa ya? Ada ekspektasi dari yang tamu-tamu itu ingin ada ini. Akhirnya dalam perjalanannya untuk bikin house blendnya yang signature kita ada tambahan blend dengan robusta juga. Tapi kita robusta masih pakai robusta Jawa Barat. Saya pakai Cisewu, Garut atau Kuningan. Robustanya bukan kebun sendiri Om Roman ya? Kalau robustanya enggak. Robustnya enggak, kita enggak spesialis arabikanya aja yang kita pakai arabica, tapi kita pemakaian arabikanya yang dominan. Kita pakai arabikanya 80%. 80% arabica, yang 20%-nya robusta. Dikasih bocoran guys. karena saya mah kita kan jual arabica. Jual arabica kebun sendiri. Kalau saya banyak pakai robusta ya saya jadi banyak pakai robusta. Kita kebunnya arabica. Ini dan ya hasilnya seperti ini. Saya udah kirim. Dan ternyata bisa diterima tidak hanya di Riung Tanjung atau di Kopi Magban saja. Tapi di Bandung house blend kami sudah bisa ya di Bandung bisa, terus sudah masuk ke Malaysia juga. Kita ada di Malaysia ada di sana ada kafe yang sudah rutin kita kirim kopi kumai. Kopi kumai. Ya, kopi kumai di Kuala Lumpur. Kayaknya kita ke sana nih. Amin. Doakan teman-teman. Jadi pengekspor juga tuh ya. Eksportir ya, meskipun eksportir. Farming, processing, exporting, Pemborong. Jadi nggak usah takut lah kayaknya di bidang kopi malah karirnya panjang ini luas. Tapi Om, kopi magma itu artinya apa itu magnanya? Magma itu ya pertama filosofinya kita kan ada di kawasan Merapi ya. Merapi, terus ada di Malabar, terus kita kerjasama dengan LMDA Marga Mukti gitu. Mukti. Tapi yang kerennya gitu ya. Jadi Magma itu Magnificent Malabar. Magnificent bro. Magnificent Malabar. Magnificent Malabar karena Malabar itu ya sebetulnya salah satu ya kalau misalkan dari sejarah ya itu salah satu kopi zaman kopi tertua ya, salah satu kopi tertua Jawa Barat yang cita rasanya sudah mendunia kan. Ngomong-ngomong boleh kalau digulain gimana dicobain? Cobain. Boleh dong. Siapin gula ini. Coba yang itu kita gulain. Sambil. Nah, sambil ngobrol lagi, espresso base ya yang lebih diangkat di sini. Tapi Ya, tadi saya banyak. dilihat di bar juga ada manual brewing base-nya ya. Ada manual. Jadi ada seperti biasa lah, ada pour over, V60, ada tubruk, ada beberapa Japanese, metode. ya. Japanese ice coffee. Nah, terus kalau produk yang lain tersedia juga Non kopi. Non coffee ada. Non kopi kita ada coklat, strawberry, taruh ya minuman zaman now lah ada. Oke. Milenial ada. Sekali lagi teman-teman, ya akhirnya kita datang ke sebuah tempat yang di sini bisa makannya makan berat lengkap. Ya. Terus kopi udah jelas. Itu garam apa gula? Gula. Kalau Terus pakai kacamata aja. ada non coffee lengkap, artinya aman semua teman-teman mau suka kopi mau nggak suka kopi, mau datang sendiri sama keluarga sama pacar, aman, semuanya produk tersedia gitu. Terus lanjut lagi Om Roman, ini tempat ini kan luas banget Ya. Kopi Magma yang di Ciherang sini, terus yang di Braga ya. Om Roman punya ini sendiri nggak sih, maksudnya untuk konsepting tempatnya tuh? Ini karena kalau kita lihat gitu ya? betul, ini kita ngerasain mirip-mirip seperti beberapa tempat-tempat nongkrong di Bali, belakang sawah, terus saung-saungnya juga seperti ini. Ya kalau untuk tempatnya sendiri kan kita memang udah disediakan Riung Panyaungan ya. Oke. Sini ya. Jadi kalau Tinggal duduk. yang cuma kebetulan kalau yang dulu saya kan sempat di sini. Jadi memang saya dulu sempat sama tim untuk create tempat
ini gitu. Kita bikin tempat yang cozy tapi alami ya, karena memang dan pembangunannya juga kalau di sini tuh nggak ada betul-betul natural lah. Kita ngikutin kayak ini kan dulunya sawah, sawah-sawah, makanya areanya mungkin flat ya. Ya kita lihat di sini tadi udah keliling ya. Teman-teman udah lihat semuanya di tempatnya, areanya luas banget, nyaman buat makan, dan segmen di sini untuk yang Kopi Magma Ciherang ya, ini semua segmen bisa masuk. Bisa lah. Orang kantor, keluarga, orang liburan, jalan-jalan, Mau meeting juga bisa. meeting bisa. Itu saya lihat tadi beberapa saung cukup Dipakai meeting besar, malahan. dipakai meeting, betul, dipakai meeting. Orang yang butuh inspirasi, nulis puisi, Wah. bikin lagu, mantap. Kalau kemalaman itu ada asrama, Ada aula juga. ada asrama Ya itu bener. bisa nyewa sehari lah. Oke, Om Roman, ini lanjut lagi kita ngobrol. Sebagai penggiat kopi, pelaku dalam bidang perkopian di Jawa Barat lah, di Bandung. Ya, Om Roman, kita sudah paham semua kondisi yang istilahnya yang berjalan sampai hari ini itu ya. Ya mungkin beda dengan 5 tahun ke belakang. Hari ini 2020 perkopian seperti apa. Nah, ini buat Om Roman sendiri nih. Kita minta ada pesan-pesan khusus, mungkin ada masukan, ada input, ada sharing yang mau dikasihin. Pertama untuk teman-teman sesama penggiat kopi, Om Roman. Sesama pelaku usaha di perkopian. Ya mungkin intinya untuk yang namanya di bisnis, ya namanya itu ada fluktuatif ya. Yang harus dijaga mungkin konsistensi ya. Itu yang harus dijaga. Pertama konsistensi dalam konsistensi bisnis itu harus kita jaga. Terus ya Gedein, takut nggak kedengeran. konsistensi. Konsistensi. Jadi kita juga yang namanya dagang itu ya tetaplah ujungnya kita dagang ya. Ujungnya dagang. Kita bisnis itu dagang. Kita ini pasti ada fluktuatifnya. Ya kita harus konsisten dengan ketika ramai, terus jaga, selalu senantiasa menjaga ciri khas atau trademarknya kita seperti apa, identitas kita seperti apa, terus ya harus jaga juga ya peningkatan, apalagi karena dengan adanya persaingan yang cukup ketat gitu, harus. Tapi yakinlah bahwa persaingan itu justru akan memberikan peluang juga kepada kita dan akan menempatkan kita di mana dari persaingan itu. Tergantung kita menggelutinya seperti apa. Bener, tergantung kita ngikuti arusnya seperti apa. Apakah kita yang tersisih atau kita hanya jalan di tempat atau kita mungkin bisa kita yang jadi leader dari bisnis itu sendiri gitu ya. Karena sekarang kan kalau lihat di bisnis kopi ya banyak, kalau saya banyak cari review, banyak yang buka baru, banyak yang jual alat kayak gitu kan, ada yang ini, pokoknya ada perputaran seperti itu. Tapi ya itu kembali mungkin ke manajemen dari masing-masing bisnis yang mereka jalankan ya. Terus dari target kalau untuk saya sendiri, saya tuh targetnya biasanya saya bikin target tuh kita juga harus kalau bahasa Sunda ngukur kakujur atau kalau bahasa Indonesia kita harus tahu kemampuan diri kita gitu. Ini kita mau target bisnisnya mau seperti apa, harus kita sesuaikan dengan kemampuan. Harus punya targetan lah gitu ya. Ada targetnya. Kalau misalkan udah nyampe, mungkin berarti kalau target itu nyampe, biasanya kan si pendukungnya udah nambah nih. Kita naikin target lagi, seperti itulah step by step. Karena kalau misalkan kita langsung pasang target tinggi ya bengek gitu. Menurut saya justru seninya di kopi itu sangat, salah satu yang saya terjun ke dunia hitam ini kan ya karena seninya yang seni di kopi itu sangat luas. Bagaimana saya bisa diajarin dari kopi itu dari mulai pengolahan nih. Saya pernah mendapatkan kopi yang busuk dari supplier. Dari supplier itu kopinya udah busuk. Karena ternyata dia itu udah titip ke pegawai saya kelupaan. Disimpan itu busuk. Jadi masuk terendam gitu. Itu dari awal tuh udah, apalagi saya lagi jaga kualitas. Itu jangan sampai bisa depannya itu dipisah-pisahin aja ininya. Tapi udah kering kan sayang juga, udah beli. Oke, saya huller, terus saya roasting. Itu belum ada kafe. Saya bawa keliling ke beberapa kafe, itu favorit. Yang busuk itu. Yang busuk favorit malah. Yang fermen ternyata saya baru tahu sekarang. Itu yang kopi-kopi fermen yang sekarang fermen rame. Fermen rame kan seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa saya dapat dari kejadian itu, kita itu dengan kopi saja kita harus jangan underestimate. Apalagi dengan sesama
manusia gitu. Ya, Apalagi iya, iya, kita rekan sesama Iya. seperjuangan ini. Dia Itu masalahnya orang kopi. pegawai Maroma itu yang kelupaan itu siapa? Terus sekarang masih ada nggak? Ada nggak? Oh, Kita itu cari orangnya. naik pangkat. Naik pangkat. Baru di Naik pangkat. sini yang lupa naik pangkat. Satu, saya mau ngasih satu pertanyaan sisipan sama Om Roman ya. Ini masih kaitan dengan kegiatan sesama penggiat kopi Om Roman. Ya. Ini teman-teman petani terutama saat ini kondisinya sudah sampai ke tahap yang layak apa belum Om Roman? Artinya gini, dari mulai cara mereka mulai dari mereka menanam, cara mereka merawat si pohon kopi sampai mereka istilahnya menjual si hasil olahannya itu. Artinya sudah di tahap layak, maksudnya apakah Standar petani gitu ya? sebenarnya teman-teman petani sudah mendapatkan haknya secara Yang layak. seperti itu. Saya lihat masih belum ya. Banyak apalagi untuk tahun ini terutama 2020 itu sampai cherry ada yang di awal-awal dihargain hanya 3.000-an. Kalau ada kaitan dengan pas panen corona nggak, Om Roman? Iya, ada. Itu ada. Karena memang ya saya rasakan juga kayak saya juga sebagai di satu sisi kan saya juga Betul. pengolah, tapi di sisi lain saya juga pengepul kan. Karena Betul. saya ambil dari petani-petani yang ada di Betul. kawasan itu kan. Saya rasakan musim ini berat sekali saya untuk bisa ngasih ini. Tapi karena saya harus menjaga menjaga asa mereka bahwa kopi mereka akan saya tampung dengan harga wajar, bukan harga yang kurang ajar kayak sekarang gitu. Tapi hanya dari kawasan saya nggak terima dari kawasan lain. Ya, betul. Gitu. Saat ini saya beli cherry boleh dikatakan mungkin lumayan tinggi juga. Saya masih tutup di 7 sampai 8 ribuan untuk cherry. Sementara di tempat lain sekarang udah malah Ya, turun. setengah, Ada 5 bahkan. Itu kan Segimana turun itu lagi. teh? Sekilo. Oh, Sekilo sekilo. cherry, ya. Buah. Gitu. Kalau kita bicara ke sebelum-sebelumnya, kadang saya juga suka iseng gitu kalau misalkan ada pejabat dari yang ingin minum ke sini, saya bilang, "Pak, ini kopinya organik." gitu. Wah, organik, kumaha organik, itu diurus. Jadi banyak petani-petani kita teh masih seperti itu gitu. Jadi kebun kopi nama teh diurus. Sabrehna gitu ya. Sabrehna we pas menang buahan asa nimu duit. Kan situ dialokasikannya lain ke kopi deui gitu kan. Ya, lain. ya, ya. Masih banyak yang seperti itu gitu kan. Masih ieu teh. Ya, jadi ini ya harapan kita semua lah di lingkungan penggiat kopi ya. Doa kita semua adalah ya mudah-mudahan harga kopi artinya bagus. dari hulu ke hilir semuanya terhargai dengan layak. Ya. Ya. Makanya ini mudah-mudahan silaturahmi kopi Om Roman, kita datang ke tempat teman-teman, sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia nanti agar supaya masyarakat Indonesia pun lebih mengenal kopi Jawa Barat kayak gimana, Jawa Timur, dari Sumatera sampai Papua seperti apa, bisa lebih menghargai, akhirnya nanti akan bisa mengangkat salah satunya mengangkat sisi ekonomi. Ya. Lanjut lagi, ini masukan Om Roman, sharing Om Roman ke teman-teman masyarakat Indonesia terutama. Ya, kalau Untuk penggiat untuk peminumnya nih, peminumnya. penikmat kopi. Konsumen. Penongkrong. Apa saran-saran dari Om Roman ya? Om Roman bicara sebagai yang nanam juga. Kalau untuk pasar ya, kita memang saat ini tidak dipungkiri bahwa yang masih besar ini ya pasar reguler ya. Pas reguler. Kalau misalkan minum masih banyak yang cari kopi-kopi yang masih kopi-kopi yang murah ya. Ya, Seperti umum lah ya, umum ya, kopi umum, produk-produk produk-produk umum gitu. Mungkin dari sana juga efek berimbas juga ke pengolahan sebetulnya. Betul. Karena kita ketika kita berbicara pengolahan dengan standar specialty ya, Oke, costnya ya. kan tinggi. Betul. Ya. Tetapi ketika sudah jadi green bean harganya rendah, itu juga jadi efek ke kita orang-orang di industri hulu ya. Tapi kalau untuk saya sendiri ya kita coba konsisten dengan olahan yang standar, yang tapi dengan harga yang reasonable juga gitu, karena tidak juga kita bikin suatu olahan yang tidak bisa diserap atau tidak terbeli ya untuk apa? Oke. Seperti itu ya. Artinya Om Roman masih ini ya, maksudnya si kopi Magma ini Kita kalau untuk masih pengolahan sangat memfasilitasi ya untuk sang- teman-teman yang istilahnya peminum kopi umum, yang peminum masih kopi peminum umum kopi kita ringan gitu istilahnya. ringan yang itu, terus yang mau main kopi-kopi yang intinya kalau saya sih lebih ngikutin ke konsumen itu
Anda mau kopi yang seperti apa? Oke. Saya bikinkan. Yang reguler ada, gitu yang ya. spesialty ada. Yang ada, yang seperti ada ya. Intinya kita bisa memfasilitasi semua penikmat kopi yang ada yang datang ke Magma gitu. Gak usah ragu jadi ya kalau ngopi di Kopi Magma. Tenang. Ada pokoknya mah. Om Roman ini makasih banyak atur nuhun pisan Om Roman sharing-sharing dengan kita ya, dengan Ya, teman-teman sama-sama. semua di rumah, masyarakat Indonesia. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari silaturahmi kopi ini. Tadi ya, harapan kita, doa kita adalah semua penggiat kopi dari hulu sampai ke hilir, sampai ke konsumennya, Sampai ke konsumen. peminumnya. Artinya kita semua dapatkan Benefit yang- betul, dapat benefit yang layak. Peminum juga, peminum kopi ini fungsinya adalah memberikan edukasi, lebih menghargai lagi nanti kopi kita, kopi Jawa Baratnya, kopi Indonesianya seperti itu. Teman-teman di petani di hulu juga makin memperbaiki kualitas tanam, kualitas pasca panen seperti itu. Kalau saya ada pesan dikit nih untuk Silakan, para silakan. petani-petani yang petani-petani kopi gitu ya, yang lainnya, para produsen kopi. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar bersatu. Kalaulah kita mau meningkatkan brand dari kopi Indonesia, mungkin kita bisa membawa Indonesia di setiap kopi-kopi olahan kita. Jadi tidak hanya membawa Daerah. ego atau daerahnya sendiri masing-masing. Oh, iya. Itu kayak misalkan kenapa kopi Ethiopia lebih terkenal, kopi dari Brazil Brazil terkenal, tapi karena mereka memang nama negaranya diikutkan, Di bawah gitu. Kayak misalkan nanti insya Allah nanti Magma itu jadi ini kopi Magma kopi Indonesia gitu. Sudah kita akan lebih luas lagi ya, termasuk tapi lah kita juga lihat sekup masarnya di mana. Kita mungkin tidak bisa berbicara ini kopi Indonesia kalau hanya di Jawa Barat, sudah di Jawa Barat, gitu kan. Ayah di dia. gitu kan. Tapi kalau mulai ke bawah kayak Iya, iya. Ethiopia yang itu yang terkenal kan, Iya, tapi iya. tempatnya Etiopianya, Negaranya disebutkan. Nah, tapi mudah-mudahan semua kopi dari Aceh sampai ke Papua itu Indonesianya itu terus Di bawah ya. dibawa supaya lebih mengharumkan ya kopi Indonesia gitu. Oke Om Roman, atur nuhun sekali lagi makasih banyak pesan-pesannya yang disampaikan ke kita. Mudah-mudahan jadi informasi, edukasi, inspirasi buat semuanya ya. Ya. Setelah Kemana ini kita mau datang ke barnya Om Roman, Kopi Magma. Siap. Kita mau lihat barnya nanti seperti apa. Terus kita juga mau lihat nanti teman-teman barista di bar Kopi Magma nyeduh ya, brewing. Terus yang terakhir adalah kita mau ngicipin Om Roman. Kita mau ngicipin harus. signature produknya dari Kopi Magma nanti. Ya, Ya. lanjut lagi nanti di bar Jaya Kopi Nusantara.